Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Arfani, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam kelas BKI 4B dengan NIM 2001030027. Dalam kesempatan kali ini, dalam video ini, saya akan mempresentasikan daripada tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampuh oleh pribadi yang terhormat Bapak Muhammad Ashabul Kahfi, SOS MA, dengan pembahasan perkembangan media dari masa ke masa dan dampak media terhadap masyarakat. Sebelum lebih jauh mengenai dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini, saya akan terlebih dahulu memaparkan daripada media itu sendiri. Media massa merupakan media yang paling menarik untuk diamati. Hal ini dikarenakan bukan hanya perjalanannya sebagai saluran komunikasi yang masif dan berdampak sistematik terhadap panjangnya rangkaian sejarah kelahirannya, mulai dari yang namanya Akta Diorna bahkan sampai dengan namanya retorika, sampai dengan pada komunikasi massa yang pada akhirnya melahirkan ilmu komunikasi, melainkan juga masalah substansif, isi dan fitur media massa itu sendiri. Tidak ada bentuk komunikasi lain yang berisi pesan paduan antara emosi dan logika, dari yang rasional sampai yang irasional, dari seni sampai sains, dari individu sampai organized communicator. Nah, mungkin itu pengantar daripada pembahasan pada presentasi saya. Selanjutnya kita masuk pada inti pembahasan. Di slide kedua, pada era surat kabar. Era surat kabar pertama di dunia yaitu Akta Dioma, terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisi kebijakan-kebijakan Kaisar, pengumuman resmi dan informasi penting lainnya. Pada masa itu, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Sedangkan di Indonesia sendiri surat kabar telah terbit sejak zaman penjajahan Belanda dengan pada tahun 1587 sampai 1629. Jan Peterson Kohn memperkarsai penerbitan newsletter Memorie der Novelis yang berisi berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia, dulu bernama Hindia Belanda, adalah Bataviase Noveles en Politieke dalam bahasa Belanda. Selanjutnya, era majalah. Nah, pada era majalah ini pertama kali di dunia dengan nama The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Chen yang menggunakan pena Sylvanus Urban. Pada awalnya majalah berisi tentang humor, karya fiksi atau esai mengenai politik, sastra, musik, atau topik menarik yang lainnya sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Sedangkan perkembangan era majalah di Indonesia ini sudah dimulai pada zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Selanjutnya pada tahun 1014 terbit majalah The Crane. Lalu tahun 1939 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbit majalah Pancaraya di bawah pimpinan Markom Jojo Hadisparto. Selanjutnya pada era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di
Tisbak. Pada awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk mode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya, atau dengan kata lain digunakan pada zaman peperangan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, pada pada di, pada perkembangan radio di Indonesia, Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945, sebulan setelah dihentikannya siaran radio Hosokyoku. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah RI dengan rakyat. Selanjutnya, era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu televisi telah menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dihubungkan dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980-an, telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, disingkat WWW. Namun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang semakin banyak mencapai 3.000 alamat. Muncul pula e-retail atau belanja secara online. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Di Indonesia, sejarah jurnalisme online dimulai oleh majalah Tempo pada 6 Maret 1996. Majalah Tempo muncul dalam bentuk media online sebab media cetak Tempo pada saat itu sedang dibrandel. Media online yang cukup populer adalah detik.com. Media ini mulai online sejak 9 Juli 1998 dan hingga artikel ini ditulis, Detik masih eksis mendedikasikan dirinya sebagai portal berita online di Indonesia dan menjadi portal yang paling banyak diakses atau dicakup. Nah, bagaimana dampak perkembangan media dari masa ke masa terhadap masyarakat? Dampak media terhadap masyarakat yang paling yang paling terlihat dampaknya yaitu perubahan pola gaya hidup. Ini dibuktikan dengan beberapa penelitian baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Yang kedua, mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Dengan adanya perkembangan media dari masa ke masa, ini memudahkan manusia mengakses transaksi dan bisnis. 3, menjadi media komunikasi, dan keempat, tersebarnya informasi, dan yang keempat ini merupakan dampak negatif yaitu tersebarnya informasi palsu. Mungkin sekian dari materi mengenai perkembangan media dari masa ke masa oleh saya Muhammad Afdal Arfani. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.